Selanjutnya kepada Bapak Ulil Amri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang penetapan kinerja maturity level K3 dan kepatuhan K2 di tahun 2021 ya. Ini yang akan menjadi acuan penentuan dari kinerja K3 dan kepatuhan untuk pengurangan nilainya. Mungkin untuk sekilas ini tadi sudah banyak disampaikan Pak Komang, jadi saya langsung menuju ke poinnya saja. Di maturity level K3 ini sebelumnya memang sudah ditetapkan sejak 2020 itu maturity level sudah memiliki roadmap ya, jadi mulai dari level kalkulatif menuju ke generatif di 2024. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran optimis kita ya di PLN mungkin 3 tahun ke depan agar kita bisa memasuki iklim K3 yang lebih bagus gitu. Mungkin ya saya persingkat saja. Tadi di slide ini juga Pak Komang sudah sampaikan bahwa target maturity level di tahun 2020 adalah 3,0 masuk ke level kalkulatif dan di 2021 perlahan-lahan ditingkatkan untuk masuk ke level proaktif dengan poin 3,5. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan Pak Komang bahwa maturity level itu nanti akan adalah bagian dari kepatuhan K2 juga yang tujuannya adalah untuk mencapai zero accident. Nah, untuk perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa aspek maturity level K3 ini ada 6 aspek dan ini tidak berubah dari yang tahun sebelumnya ya. Jadi mulai dari aspek leadership dan manajemen komitmen, ada aspek audit dan assessment dan inspection, lalu penerapan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, ada safety training dan education, ada safety campaign dan communication, dan yang terakhir reporting. Jadi 6 ini adalah 6 aspek dari leading indikator yang akan menjadi acuan atau menjadi guidance aktivitas rekan-rekan K3 di seluruh unit. Nah, masuk pada kriterianya, jadi di leadership dan manajemen komitmen, secara garis besar di kriteria Matlev tidak ada perubahan di kriteria Matlev, tetap hanya ada sedikit adjustment ya, ada sedikit pengaturan lah atau pengaturan detail di level levelingnya untuk mengatur levelnya. Jadi jatuhnya di level 1, level 2, level 3 sampai level 5 itu seperti apa kriteria detailnya Bapak Ibu bisa baca di sini. Nah, untuk yang pertama adalah menyusun RKAP. Terkait menyusun RKAP ini sekarang sudah kita arahkan untuk menyusun RKAP berbasis risiko sesuai dengan perdir dari Menkris ya, manajemen risiko dari Menkris. Nah, ini mungkin yang menjadi poin penekanan bahwa penyusunan RKAP idealnya berbasis risiko. Terus untuk selanjutnya, yang kedua adalah penerapan CSMS atau Contractor Safety Management System. Itu di sini juga kriterianya secara umum sama, di level 5-nya jika sudah bisa menerapkan semua, tapi di poin 3-nya atau di kalkulatifnya itu bisa melakukan 2 tahap yang mulai dari risk assessment dan pre-kualifikasi, dan juga bisa membuktikan dengan evidence memiliki database vendor CSMS. Kenapa database vendor ini dipersyaratkan? Karena saat ini kami sampaikan sedikit progres terkait SPLN CSMS saat ini sedang disusun oleh tim dari Puslitbang juga bersama-sama untuk menyusun standar SPLN yang merevisi terkait CSMS sebelumnya. Ini sedang disusun dan ditargetkan mungkin 1-2 bulan ke depan final draft sudah selesai dan mudah-mudahan di pertengahan tahun SPLN ini benar-benar bisa menjadi acuan yang bisa diterapkan PLN se-Indonesia. Dan selain itu juga karena SPLN ada rencana bahwa akan dibuatkan aplikasi agar lebih memudahkan Bapak Ibu semua untuk mengimplementasikan CSMS. Rencananya memang akan dibuat aplikasi yang akan masuk juga dalam hsse.pln.co.id. Di aplikasi Inspekta juga akan dicoba diatur untuk sinkron dengan itu. Maka jika teman-teman unit, Bapak Ibu di unit bisa mensubmit ya database vendor, ini akan sangat membantu
implementasi aplikasi nanti ketika SPL ini telah berhasil di launching atau berhasil dijalankan seperti itu. Terus untuk selanjutnya ada ISO 45001, ini juga sama, output di generatifnya adalah bisa mengintegrasikan dengan PP 50 tahun 2012 ya, dan telah mendapatkan sertifikasi. Selanjutnya ini untuk general manager dan manager unit ya. Dari leadernya bisa memberikan melakukan inspeksi K3. Kriterianya ada di sini, saya pikir sudah cukup jelas. Untuk di kriteria 22 ini ada audit internal SMK 3. Untuk kriterianya juga insya Allah cukup jelas karena tidak banyak perubahan. Lalu di sini ada melakukan audit K3 pada mitra kerja. Ini juga sebenarnya bisa sinkron aktivitasnya dengan CSMS. Selanjutnya di poin 24 yaitu melakukan pengukuran lingkungan kerja. Kriterianya juga hampir 90% mirip sama yang sebelumnya ya. Jadi pengukuran lingkungan mulai dari radiasi, getaran, kebisingan, pencahayaan, dan biologi di seluruh unit induk dan pelaksana. Lalu selanjutnya ada MCU, medical check-up, ini juga tetap, tidak ada yang berubah. Lalu poin 26 yaitu melakukan pengukuran higien faktor dan mitra kerja. Nah ini juga kriterianya mungkin nanti bisa dibaca detailnya. Selanjutnya di kriteria ketiga yaitu penerapan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Ini adalah penerapan IBPPR yang bisa menyeluruh ya, seandainya bisa menyeluruh itu akan bisa masuk ke level 5. Mohon maaf, izin sebentar. Mohon maaf, ada noise. Saya lanjutkan tadi. Saya lanjutkan ya di poin 3. Mohon maaf, izin saya hilangkan noise dulu sebentar. Mohon maaf, ada gangguan teknis ya. Noise dari speaker sebelah. Izin saya lanjutkan untuk selanjutnya di poin 32, yaitu penyediaan sistem proteksi kebakaran ya. Jadi ini terkait sistem proteksi kebakaran, kriterianya juga insya Allah sudah jelas dan mirip juga dengan tahun lalu. Lalu yang 33 yaitu melaksanakan simulasi atau tanggap darurat ya. Mulai dari kebakaran, evakuasi, P3K, huru-hara, teror bom, dan bencana alam ini juga di leveling, mulai leveling 1 sampai leveling 5 untuk kriteria detailnya bisa dibaca pada tabel berikut. Untuk yang selanjutnya ini ada safety training dan education, jadi memberikan pelatihan kepada top management ya, mulai dari GM atau sampai SRM dan manajer. Ini kriterianya juga sudah diatur di sini. Di output level yang 5-nya jika sudah bisa bersertifikat kemenaker atau dari BNSP itu bisa mencapai di level 5-nya. Lalu untuk melakukan poin 4.2 yaitu melakukan edukasi K3 internal ya. Dilakukan edukasi internal K3 kepada pegawai dan mitra kerja. Nah, di sini di output 5-nya juga bisa dari kalau bisa fokus pada pelatihan yang sifatnya sertifikasi itu bisa masuk di level 5. Terus untuk yang poin 51 yaitu
rapat P2K3 mungkin sudah cukup jelas. Terus poin 52 yaitu edukasi pencegahan kecelakaan masyarakat umum ya, sosialisasi kepada masyarakat umum. Di poin 5 juga poin 5-nya jika sudah bisa sosialisasinya melalui media televisi lokal atau radio itu bisa di level 5. Dan yang terakhir adalah poin reporting, ini terkait pelaporan aplikasi Inspekta. Jadi di sini kita masukkan parameter, mulai kita masukkan parameter reporting culture index. Jadi di level 4, reporting culture index bisa mencapai 75%, itu akan masuk level 4. Dan di level 5, jika reporting culture index-nya mencapai 95%, itu bisa masuk di level 5. Nah ini mungkin sekitar sudah lebih dari 10 hampir 10 lebih unit yang sudah bisa mendekati di sini. Artinya memang sebenarnya ini bisa dicapai seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang sulit karena lebih dari 10 unit sudah bisa mencapai reporting culture index yang di atas 95%. Selanjutnya ini mungkin yang agak sedikit berbeda dari tahun lalu, yaitu di sini ada kriteria khusus. Nah, kriteria khusus ini adalah kalau boleh dianalogikan secara sederhana ya, ini semacam kriteria ranjau. Jadi kalau orang udah nginjak ranjau itu akan meledak di kriteria ini. Gitu. Nah, kriteria khusus ini akan diterapkan jika terjadi kecelakaan yang sifatnya LTI atau lost time injuries, mulai dari luka berat sampai fatality atau meninggal. Jadi ketika ada case tersebut pada unit induk tersebut, maka di kriteria 2.1, 3.1, dan 4.2 ini kriteria khusus itu akan menjatuhkan akumulasi unit di level 1. Kenapa ini diterapkan? Karena di level direksi gitu ya, ada semacam ganjalan atau ada sesuatu yang aneh ketika suatu unit tersebut terjadi kecelakaan kerja, tapi kok nilai maturity levelnya tinggi. Jadi itu menjadi suatu gambaran yang tidak bisa menggambarkan kondisi real di unitnya. Jadi dengan kriteria khusus ini secara langsung akan menjadikan bahwa kriteria maturity level di unit tersebut jika terjadi kecelakaan tidak akan menjadi tinggi seperti itu. Jadi langsung bisa di-adjust pada kriteria ini di kriteria 21, 31, dan 42. Selanjutnya untuk cara pengisian maturity level, jadi cara pengisiannya adalah di sini unit induk ada unit pelaksana. Dan di sini ada akumulasi ya. Jadi unit induk ini sebenarnya satu setara ya, bisa dibilang equal dengan unit pelaksana gitu. Dan nilai yang dipakai adalah nilai MATLAB akumulasi. Nah, karena beberapa tahun lalu masih beberapa yang masih salah memformulakan gitu. Nah, jadi di level pencapaian ini adalah average dari unit induk, unit pelaksana, dan seluruh unit pelaksananya masuk ke level pencapaian. Nah, setelah itu baru per kategori ini, yang 6 kategori tadi di rata-rata. Jadi yang poin 11, 12, 13 ini dirata-ratakan di total level. Seperti itu. Nah, detailnya seperti ini. Untuk file Excel-nya sudah kami share juga ya. Attachment undangan tadi sudah kami share. Nanti Bapak Ibu bisa langsung input di sini, ada spider chart-nya juga di situ. Jadi mulai dari kriteria nanti cara perhitungannya, yang pertama level pencapaian MATLAB akumulasi adalah rata-rata dari level pencapaian unit induk dan unit pelaksana. Yang kedua, total level adalah rata-rata level pencapaian pada masing-masing kriteria. Yang ketiga, skor akhir maturity level adalah rata-rata dari 6 kriteria maturity level akumulasi. Nah, jadi di sini ada kriteria 1 ya, yang warnanya agak orange ini kan. Jadi kriteria 1 ini aspek MATLAB leadership dan manajemen komitmen. Di sini ada tiga kriteria, maka dirata-ratakan di sini. Di Excel formulanya juga sudah kita tentukan. Silakan nanti bisa dilihat-lihat ya di Excel-nya. Terus untuk yang kriteria 2, aspek maturity level audit, assessment, dan inspection, ada
2.1 sampai 2.6. Jadi nanti scoringnya ini berapa dirata-ratakan. Begitu juga yang ketiga ya, penerapan identifikasi bahaya, terus safety training dan education sampai reporting. Nilai dari 6 aspek ini nanti dirata-ratakan itu adalah nilai dari final score-nya. Kecuali jika terjadi kecelakaan atau luka berat pada unit tersebut ya di tahun tersebut, maka levelnya otomatis akan dijatuhkan 1. Jadi otomatis langsung ditaruh di poin 1 pada kriteria-kriteria khusus tadi. Mungkin ini untuk maturity level K3 ya. Selanjutnya adalah kinerja kepatuhan 2021. Ini adalah slide yang mungkin dengan berat hati ya kami sampaikan karena ini mempengaruhinya terhadap pengurangan nilai atau NKO unit. Secara garis besar perlu kami sampaikan bahwa untuk kecelakaan kerja nilai pengurangnya dibanding tahun lalu ini jauh berkurang ya dibanding tahun lalu. Cuman pada kinerja kepatuhan tahun 2021 ini tidak diberlakukan pasal diskon ya, jadi tidak ada diskon. Jadi nilai ini adalah nilai yang akan menjadi pengurang unit. Nah, cuman pengurang unit ini akan dibagi, istilahnya akan diatur pembagiannya pada poin 2, tingkat pengendalian risiko. Nah, persentase di sini. Jadi, case, mungkin saya akan berikan beberapa case contoh gitu ya. Jadi misalkan di salah satu unit induk wilayah gitu ya, dia melakukan kontrak dengan pihak vendor, tapi selain PLN Group, maka jika terjadi kecelakaan kerja, misalkan fatality gitu ya, maka 100% adalah menjadi nilai pengurang di unit tersebut. Nah, di poin 2B maksud saya, ini adalah contoh untuk misalkan Heliora Power atau PLNT. Nah, jika terjadi kecelakaan pada vendor Yantek misalkan, maka 80 tingkat keparahan kepada pemilik aset, maka ini jatuh di unit induknya, dan 50% jatuh di perusahaan pelaksana. Misalkan di anak perusahaannya, seperti itu. Terus untuk yang poin C, ini adalah jika ada kerjasama antar unit PLN ya atau lebih, maka masing-masing unit itu akan mendapatkan, jika terjadi kecelakaan, maka masing-masing unit itu akan mendapatkan 70% dari tingkat keparahan kepada seluruh unit. Jadi 70%-nya ini akan dikalikan dengan nilai pengurang. Jadi minus 2 ini akan dikalikan dengan 70%, maka itu yang menjadi nilai pengurangnya. Terus untuk case yang D, ini adalah kerjasama antara 2 unit PLN atau anak perusahaan di bawahnya yang merupakan PLN Group dengan pembagian tugas sebagai pemilik aset dan pengawasan K3. Ini contoh case untuk seperti Pusman Pro ya. Jadi misalkan case Pusman Pro mengawasi proyeknya UIP, pemilik asetnya adalah UIP gitu, tapi pengawasannya dari Pusman Pro, maka pembagiannya seperti ini. 70% tingkat keparahan pengurang kepada pemberi kerja dan 50% sampai 75% kepada unit atau perusahaan pelaksana. Jadi di sini ada pasal yang bisa di-adjust ya, ada kriteria khusus di sini. Ini nanti akan diatur berdasarkan judgement dari berita acara atau hasil investigasi kecelakaan kerja akan diberikan judgement di sini. Selanjutnya ini untuk pembangkit AMC ya, karena perusahaan 25% tingkat keparahan pengurang kepada pemberi kerja dan 100% kepada perusahaan pelaksana. Nah ini poin-poin critical poinnya sebenarnya di kinerja kepatuhan ada di yang poin 2 ini ya. Jadi nilai awalnya adalah ada di tingkat keparahan, lalu dibagi-bagi gitu ya, dibagi-bagi di nomor 2 seperti itu. Terus selanjutnya untuk kinerja kepatuhan lagi yang di tingkat kerugian aset ini tidak ada pengurangan kebakaran kecuali jika terdapat kerugian finansial rupiahnya sebagai berikut. Jika sampai 3 miliar, transmisi sampai melebihi 3 miliar, maka itu memungkinkan untuk diberikan pengurangan nilai sampai
0,5. Selanjutnya, jika ada dampak hukum permasalahan yang timbul akibat kecelakaan kerja, ini -2, ini masih sama seperti tahun lalu, dan sepertinya cukup jelas. Terus untuk integritas pelaporan ya, jika terlambat melapor, maka akan memungkinkan terjadinya potensi pengurangan tambahan ya. Jadi di pengurangannya jadi lebih besar jika lambat dalam melaporkan seperti itu. Nah, nanti ada wasit timernya tersendiri yang untuk menentukan kriteria ini, untuk menjatuhkan kriteria ini. Terus untuk rekomendasi dan perbaikan, nah jika dari rekomendasi berita acara itu tidak dilakukan atau dilakukan tapi melebihi target waktu, maka pengurangannya akan juga semakin bertambah, -1, dan di sini jika tidak dilakukan maka -3. Dan jika dilakukan maka tidak dikurangi lebih lagi, jadi -0 seperti itu. Selanjutnya dari aspek komitmen manajemen, ini jika manajemen tas tidak mengikuti workshop, maka bisa dikurangi. Demikian ini skalasi ya, mulai dari manajemen tas, manajemen menengah sampai manajemen dasar. Dan ini ada satu kriteria khusus jika manajemen atas atau general manager mendapatkan teguran tertulis dari direksi terkait kasus kecelakaan kerja, maka pengurangnya juga akan ditambah -1. Terus di level pencapaian, jika tidak tercapai kriteria maturity level K3, maka maksimal -3. Nah, di sini totalnya untuk keseluruhan adalah masih -10 ya, atau sesuai dengan KM dari kinerja masing-masing yang diturunkan ke unit tersebut. Mungkin demikian dari saya. Mungkin akan banyak sesi tanya jawab ya Pak Sony. Kami kembalikan ke Pak Sony. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ulil atas penyampaiannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, adalah sosialisasi kinerja COVID rate kepada Ibu Nadia Citra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Sony dan Mas Ulil atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan mensosialisasikan tentang sasaran kinerja terbaru mengenai COVID, yaitu positif COVID rate. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Silakan Bu Nadia, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, latar belakang dari dicetuskannya sasaran kinerja ini adalah merupakan salah satu langkah perusahaan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja PLN. Tujuannya cukup jelas, jadi diharapkan dengan adanya sasaran kinerja ini, diharapkan agar seluruh manajemen dan pegawai di PLN ini lebih sadar dan lebih serius dalam mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja PLN, sehingga dengan terus meningkatkan protokol kesehatan yang ada di lingkungan kerjanya. Untuk perhitungan positif COVID rate ini, jadi positif COVID rate ini apa? Yaitu positif COVID rate ini adalah tingkat penularan COVID-19 berdasarkan kasus terkonfirmasi positif yang ditemukan setelah pelaksanaan tes COVID-19. Untuk formula atau perhitungannya ini cukup mudah, yaitu perbandingan antara jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19
dengan jumlah tes COVID-19 yang dilakukan. Ini akan saya jelaskan di slide kemudian. Kemudian untuk satuannya ini adalah persentase dan polaritasnya negatif, jadi semakin rendah semakin baik. Untuk frekuensi laporannya ini adalah semester, yaitu per 6 bulan dan dihitung sejak Januari tahun 2021. Selanjutnya, untuk positif COVID rate ini, sumber data atau evidence itu dari mana saja? Yang pertama, kami meminta untuk setiap unit ini membuat nota dinas tentang pengaturan pelaksanaan presentasi maksimal WFO atau work from office di unit sesuai ketentuan wilayah atau pemerintah, peta zona resiko, dan penambahan kasus konfirmasi positif harian di unit. Dan yang kedua ini adalah melampirkan jadwal WFO atau WFA di unit atau divisi atau bagian terkait. Dan yang ketiga ini yang cukup penting ya, yaitu adalah realisasi, pelaksanaan, dan jumlah peserta tesnya. Jadi sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa perhitungan ini adalah perbandingan antara yang kasus konfirmasi positif dengan jumlah tes yang dilakukan. Jadi jumlah tes yang dilakukannya ini apa saja? Nah, ini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ini adalah tes rutin sebagai prosedur untuk WFO. Sebenarnya seharusnya sebagai contoh di PLN pusat ini, kami telah memiliki prosedur di mana setiap 2 minggu sekali setiap pegawai dan TAD yang memiliki jadwal WFO ini wajib melakukan tes rapid test antigen di kantor, sehingga setiap pegawai dan TAD ini wajib menunjukkan hasil rapid test antigen atau PCR negatif kepada security sebelum masuk ke dalam ruangan kerjanya, dan kami mengharapkan bahwa prosedur ini dapat diterapkan di setiap unit juga. Dan yang kedua, yaitu adalah tes penanganan riwayat kontak erat. Jadi sebenarnya seharusnya itu setiap ada kasus terkonfirmasi positif pegawai atau TAD di suatu unit, itu harus dilakukan tracing kontak erat dengan pegawai atau TAD di sekitarnya. Jadi misalkan di unit A ini ditemukan satu pegawai atau TAD yang terkonfirmasi positif. Nah, PIC ini harusnya melakukan tracing pegawai atau TAD di sekitarnya yang kontak erat dengan yang bersangkutan. Nah, definisi kontak erat ini apa saja sih? Definisinya itu adalah yang pertama, personil ini melakukan kontak tanpa masker atau sesekali membuka masker. Yang kedua, yaitu tanpa jarak atau minimal 1 meter. Dan yang ketiga itu melakukan rapat bersama atau makan bersama yang otomatis pasti akan membuka masker. Dan dari ketiga kriteria ini dilakukan lebih dari 15 menit untuk durasi waktunya, seperti itu. Atau yang terakhir adalah ditemukannya pegawai atau TAD yang bergejala setelah kontak erat dengan pegawai yang terkonfirmasi positif. Dan yang ketiga ini adalah untuk tes kedinasan, seperti untuk mutasi, SPPD, dan juga pertemuan tatap muka yang mewajibkan pegawai untuk melakukan rapid test atau PCR terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yaitu untuk tes mandiri atau tes non-kedinasan. Contohnya seperti untuk keluar kota atau tindakan preventif, atau juga untuk jikalau yang bersangkutan ini ternyata bergejala sehingga dia ingin mengetahui apakah beliau ini positif atau tidak untuk positif COVID-19-nya. Seperti itu. Jadi secara singkat dapat saya sampaikan bahwa tes COVID-19 yang dihitung ini adalah seluruh tes yang dilakukan tanpa terkecuali untuk kedinasan maupun untuk non-kedinasan. Seperti itu. Kemudian untuk peserta tesnya sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini dihitung untuk pegawai dan TAD atau outsourcing yang ada di masing-masing unit. Jadi tidak terlepas hanya untuk pegawai saja. Dan yang terakhir, definisi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini apa? Jadi kita hanya melihat dari hasil swab PCR-nya yang positif. Jikalau ternyata ada nih yang RTA-nya atau rapid test antigennya reaktif,
dan setelahnya dilakukan swab PCR-nya itu negatif, itu tidak masuk ke dalam kategori positif. Jadi di sini ada 2 tes kan, ada rapid test antigen atau RTA, dan yang kedua adalah PCR. Jadi yang kita hitung ini hanya PCR yang positif. Untuk kemudian mungkin saya bisa memberikan sedikit contoh perhitungan ya, agar lebih jelas. Jadi di sini kan formulanya ini adalah perbandingan antara jumlah kasus terkonfirmasi positif dengan jumlah tes COVID-19 yang dilakukan. Sebagai contoh, misalkan di dalam satu unit setelah direkap ini dalam 1 semester atau dalam 6 bulan ini ternyata telah dilakukan 100 jumlah tes COVID-19 nih. Nah, ternyata dari 100 tes ini setelah direkap ada 10 kasus yang PCR-nya positif. Otomatis perhitungannya menjadi 10 pegawai yang positif, pegawai atau TAD yang positif per 100 jumlah tes COVID-19 yang dilakukan, sehingga positif COVID rate-nya ini menjadi 10%. Seperti itu. Baik, semoga cukup jelas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kemudian saya akan kembalikan kepada Pak Sony. Baik, terima kasih Bu Nadia atas penyampaiannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan berdiskusi atau masuk pada masa tanya jawab dan diskusi dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ulil Amri dan Ibu Nadia Citra. Baik, pertanyaan pertama dari UIP Papua, Pak Riyandi Pramantama, mohon maaf namanya salah. Untuk inspeksi K3 oleh GM dan manajer unit, apakah bisa didelegasikan dalam pelaksanaannya? Dan apakah 1 bulan untuk seluruh proyek infrastruktur atau bisa disampling? Jadi sesuai dengan MATLAB, saya langsung saja ya Pak Riyandi, tidak bisa dipakaikan, hanya bisa dilakukan oleh GM dan manajer UPK atau UPP. Kemudian untuk periode sampling silakan seluruh unitnya dilakukan inspeksi, kemudian dibuatkan jadwalnya. Nanti itu yang akan jadi eviden berapa persentasenya terhadap seluruh unit atau persentase berapa unit yang akan disampling. Baik, pertama dari Pak Riyandi Pramantama. Pertanyaan kedua yang sudah masuk kepada kami dari Bapak Bintang Dwi Putro, UIT JBP. Pertanyaannya adalah poin 3.3 pada level generatif. Apakah kesepakatan yang dimaksud itu merupakan MOU tahunan atau multi-years? Dikarenakan hal tersebut akan berpengaruh terhadap biaya operasional untuk kerjasama antara PLN dengan instansi terkait. Baik, langsung saja untuk menjawab pertanyaan ini, dipersilakan kepada Pak Ulil untuk menjawab. Terima kasih Pak Sony. Mungkin kalau ada salah-salah bisa dikoreksi ya, karena ini ada hal yang mendetail di situ ya, atau mungkin nanti bisa jadi kesepakatan bersama. Karena mungkin ketika kita mengorek kriteria ini mungkin banyak dari kriteria itu sangat detail sekali, mungkin ada bisa beberapa multi persepsi dan itu yang mungkin bisa perlu kita sepakati bersama. Terkait untuk MOU dengan ini terkait kriteria 3.3 ini adalah melaksanakan simulasi penggunaan peralatan proteksi kebakaran dan simulasi tanggap darurat. Nah, di sini kalau realnya ya MOU dengan instansi atau bagian pihak eksternal yang terkait itu kalau memang memungkinkan bisa multi-years, maka itu sudah termasuk terakomodir dalam kriteria generatif selama MOU itu masih berlaku ya pada tahun tersebut. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Sony, jika ada tambahan. Ini banyak sekali pertanyaannya ya. Baik, saya kira sudah cukup menjawab ya Pak Bintang ya. Pak Sony tadi ada pertanyaan yang sebelumnya Pak Sony yang terkait GM dan SRM jika GM dan SRM-nya belum ada gitu. Jadi masih kekosongan jabatan. Itu bagaimana solusinya Pak Sony mungkin? Baik, jadi saya kira kalau kekosongan jabatan mudah-mudahan tidak sampai 1 tahun penuh ya Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan nanti dibuatkan justifikasi kekosongannya seperti apa. Tetapi untuk memenuhi kriteria maturity level, kami persilakan untuk dilaksanakan oleh pejabat sementaranya. Jadi
jika memang ada PLH, tetapi sifatnya PLH yang menggantikan pejabat definitif, bukan PLH sementara. Silakan dibuat, jadi ada data justifikasi, kekosongan jabatannya, kemudian periodenya di triwulan berapa, dan silakan dibuatkan surat kepada kantor pusat untuk pemenuhan matriks levelnya. Saya kira demikian jawabannya, Pak Ulil. Bisa dilanjut, Pak. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Pak Arif Hidayat, PLN UIP Kalbaktim. Jadi pertanyaannya pertama adalah kriteria 1.1 penerapan CSMS terkait penilaian dan asesmen vendor, apakah nantinya distandarkan oleh PLN Pusat? Karena kalau tidak distandarkan akan jadi rancu bagi vendor jika mereka lolos asesmen di salah satu unit tetapi tidak lolos di unit lainnya. Baik, pertanyaan pertama. Mungkin langsung dijawab saja Pak Sani. Baik, ya. Biar nggak bingung Pak Sani. Untuk kriteria CSMS, karena kebetulan kami dan beberapa rekan-rekan yang ada di forum ini juga tergabung dalam revisi SKLN CSMS. Untuk kriteria ini nanti akan distandarkan. Jadi desainnya, kriteria penilaian vendor ini atau prekualifikasi vendor itu akan distandarkan dan berlaku untuk PLN secara nasional. Jadi desainnya adalah nanti ketika ada vendor lulus di salah satu unit induk atau UID gitu, ketika dia register pekerjaan ke unit lain, maka itu sudah bisa diakomodir gitu oleh unit yang sebelumnya. Jadi misalkan ada vendor dari Disjateng mau daftar ke Disjatim, tapi dia sebenarnya vendor ini sudah qualified di Jateng gitu. Jadi ketika dia sudah qualified di situ, maka dia bisa otomatis langsung masuk ke unit yang lain. Gitu. Jadi grand desainnya adalah distandarkan di seluruh unit secara nasional. Seperti itu. Seperti itu Pak Soni, kami kembalikan ke Pak Soni. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Pak Arif Hidayat. Untuk kriteria 2.6, pemeriksaan kesehatan pegawai, apakah ada standar jenis pekerja pada risiko tinggi dari PLN Pusat? Dikhawatirkan pada saat self-assessment unit menganggap sudah terpenuhi, tetapi pada saat audit dianggap tidak terpenuhi, dikarenakan tidak adanya standar. Baik, ini terkait standar ya, standar pekerja dengan risiko tinggi. Saya kira pekerjaan inti di PLN itu sudah tentu hampir semuanya melibatkan risiko tinggi ya, contohnya di tegangan tinggi atau di ketinggian juga itu sudah pasti melibatkan risiko tinggi. Kalau misalkan Pak Arif di posisi UIP, tentu saja pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam risiko tinggi, diantaranya adalah misalkan pekerjaan di lapangan, teman-teman yang melakukan pengawasan atau melakukan pekerjaan proyek, itu rata-rata melakukan pekerjaan dengan risiko tinggi, baik itu yang di sisi misalkan di UIP yang menangani transmisi, itu sudah pasti kalau pekerjaannya berhubungan dengan tegangan akan menyebabkan mereka memiliki risiko tinggi pada pekerjaannya. Yang bisa dikecualikan mungkin sifatnya yang pekerjaannya administrasi, contohnya mungkin pembersihan gedung ya, atau cleaning service gedung saja, yang sifatnya tidak melakukan ketinggian, tidak manjat-manjat, dan juga tidak berhubungan dengan tegangan tinggi, itu bisa dikecualikan. Kemudian pekerja-pekerja yang sifatnya administrasi, menulis, kemudian membuat laporan, mengetik, dan lain-lain, itu juga bisa dikategorikan sebagai pekerja yang non high risk atau tidak termasuk dalam kategori risiko tinggi. Jadi silakan nanti sebenarnya Bapak dan Ibu semua menentukan siapa yang berisiko tinggi dan tidak berisiko tinggi dalam suatu pekerjaan, itu akan kembali kepada kita. Jadi setiap unit seharusnya pada saat memiliki sistem manajemen akan melakukan identifikasi risiko bahaya terhadap semua pekerjaannya. Dari situlah muncul identifikasi dan juga penilaian atas risiko-risiko pekerjaan, dan juga muncul penentuan kriteria pegawainya, apakah pegawainya ini berada dalam risiko tinggi atau rendah. Saya kira demikian Pak Arif menjawab pertanyaan nomor 2. Saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Ini cukup banyak Pak Arif ini, terima kasih pertanyaannya. Nomor 3 ya, kriteria 6.1, pelaporan inspekta terkait penjelasan level 4 pada leading indicator. Kriteria tersebut bahwa minimal 10% user aktif dalam pelaporan di aplikasi inspekta. Dengan meningkatnya penerapan implementasi di proyek yang semakin baik dari waktu ke waktu, maka jumlah temuan pun akan semakin menurun. Hal ini berbanding terbalik dengan kewajiban pada inspekta yang mensyaratkan 10% user aktif.
Baik, saya tangkap aja. Artinya ini dengan semakin sedikitnya permasalahan, nanti user active-nya akan seperti apa. Nah, ini saya silakan ke Mas Uli untuk menjelaskan bagaimana RGI dibangun. Silakan Oke, Mas Uli. baik. Pak Arief, terima kasih. Kemarin juga sebelumnya Pak Arief juga sudah sampaikan ini bahwa target 10% ini apakah terlalu berat gitu ya untuk diterapkan, untuk dicapai, untuk di-achieve, apakah ini terlalu berat gitu. Jadi berdasarkan data statistik yang masuk ke kami Pak, tapi secara nasional ya Pak, secara nasional bahwa untuk user aktif untuk sampai 10% ini memang sebenarnya achievable, bisa mudah gitu, karena user K3 sendiri, katakanlah populasi orang K3 ini di satu unit induk itu kan bisa dibilang mungkin sekitar 2-3% gitu. Jadi untuk mengajak itu ya, untuk mengajak mereka agar bisa aktif itu mungkin cuma cukup ngajak 7% lagi gitu, selain orang non K3 untuk ikut berpartisipasi dalam pelaporan. Jadi sebenarnya 10% ini tidak berat Pak Arief, karena ini juga bisa termasuk dari vendor gitu ya. Jadi ketika kita bisa melakukan atau bisa mengajak lah, mengempowering rekan-rekan vendor juga, maka 10% itu akan mudah dicapai asal sosialisasinya bagus gitu ya dan optimal. 10% itu bisa tercapai gitu. Nah, terkait apakah nanti semakin banyak temuan terus kondisi temuannya akan semakin sedikit, ini sepertinya juga mungkin unit yang sudah sangat sempurna sekali gitu ya, ideal sekali, mungkin temuannya akan sedikit, tapi kami yakin bahwa dengan case terjadinya kecelakaan di PLN yang fatality-nya saja 2 digit gitu ya, sebenarnya unsafe action dan unsafe condition itu sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita mungkin diskusi ilmiah, angka unsafe action dan unsafe condition itu bisa puluhan ribu seperti itu. Jadi secara teori atau secara ilmiah, untuk mendapatkan unsafe action dan unsafe condition pada suatu perusahaan yang angka kecelakaan atau fatality-nya besar itu sepertinya cukup besar Pak Arief. Mungkin demikian Pak Soni, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, baik. Jadi kepada ibu sekalian, nanti walaupun pertanyaan yang sudah dijawab di sini, kami akan tetap buatkan question and answer yang lebih detail nanti di offline sifatnya. Nanti kami akan share kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan semua sudah memasukkan pertanyaannya ke link, jadi kami bisa kumpulkan dan juga bisa menjawabnya satu persatu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak John Effendi. Izin bertanya Mas Ulil dan Pak Soni. Pertama, dokumen integrasi SMK 3 dan ISO 45001, apakah bisa digunakan untuk semua UP3 dengan memasukkan pada kriteria ruang lingkup atau memang aturannya setiap unit wajib memiliki dokumen? Jadi, Bapak dan Ibu, saya jawab langsung ya, terkait dengan dokumen. Sebenarnya kan kalau kita pelajari SMK 3 dan 45001 ini ada sedikit perbedaan terkait dengan compliance-nya ya, terkait kewajibannya. Di mana kalau SMK 3 itu wajib semua unit induk, unit induk, kemudian seluruh unit pelaksananya melaksanakan. Sudah pasti sertifikasinya masing-masing, sehingga dokumen awalnya pun masing-masing. Kemudian untuk 45001 sesuai ruang lingkup bisa dilakukan oleh kantor induk. Jika kita akan mengintegrasikan dua sistem ini, artinya secara dokumentasi seharusnya setiap unit memiliki. Ini secara dokumentasi, tetapi pada saat sertifikasinya bagi SMK 3 tetap harus dilakukan oleh masing-masing unit induk dan unit pelaksana. Tetapi untuk 451 silakan dikomunikasikan dengan auditor pelaksanaannya, apakah bisa dilakukan di kantor induk atau perlu juga sampling ke unit. Berdasarkan pengalaman kami, biasanya kalau 451 itu yang melaksanakan adalah induk, lingkupnya adalah seluruh unit, kemudian nanti unit akan jadi sampling untuk pelaksanaan audit. Artinya pada saat audit sertifikasi 451, maka unit induk di audit dan unit pelaksananya pun ada yang dilakukan sampling untuk di audit. Saya kira itu jawabannya untuk pertanyaan pertama dari Pak John Effendi. Untuk pertanyaan kedua dari Pak John Effendi juga, pelatihan safety for leadership apakah setelah melakukan pelatihan peserta wajib mendapatkan sertifikat?
Jadi safety leadership nanti kami akan mengundang Pak John dan Bapak Ibu sekalian. Kami juga yang akan membuat programnya. Jadi bagi leader di unit, kewajibannya adalah hadir dan mendengarkan. Kemudian jika ada program yang akan disampaikan dalam pelatihan tersebut, itu akan dilaksanakan. Jadi terjawab ya Bapak dan Ibu, akan jadi tanggung jawabnya PLN Pusat untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Yang diwajibkan adalah seluruh leader MM, MA, dan juga MD itu wajib hadir sesuai undangan. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman tahun lalu seluruh GM itu diundang dan wajib hadir. Di sini nanti akan kena kriteria dalam kepatuhan. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Pak John Effendi, audit internal SMP. Mungkin tidak ada di kriteria ya SMP ya, tetapi mungkin lebih kepada SMK 3 ya. Kalau SMK 3, saya yakin semua auditor harus punya sertifikat audit internal SMK 3. Saya kira gitu ya, terjawab ya. Baik, kita menginjak ke pertanyaan berikutnya dari Bu Sheila, dari UIP Sulbaksol. Yang pertama, poin CSMS. Target level 4 adalah not to land pre-work, HSSC plan, dan lain-lain. Apakah ini berlaku juga bagi pekerjaan yang sudah ongoing saat ini atau berlaku pada pekerjaan baru yang dilaksanakan tahun ini? Silakan teman-teman dari CSMS, Mas Ulil, silakan. Baik, untuk kalau ini opsional, langsung aja ya saya jawab Bu Sheila bahwa untuk target level 4 ini sebenarnya opsional. Jadi apakah unit itu tentu saja jika sudah sampai tahap pre-work ini sebenarnya sudah bisa dibilang sudah sangat matang ya, penerapan CSMS yang sudah separuh lebih lah istilahnya, sudah separuh lebih tahapan itu dijalankan itu terkait tahapan di CSMS. Nah, apakah mengatur ke pekerjaan yang ongoing atau baru? Tentu saja teman-teman ketika Bapak Ibu ketika sudah menerapkan CSMS pasti mengatur mekanisme transisi untuk pekerjaan yang sudah ongoing juga. Nah, jadi itu tentu saja yang ongoing ini pasti ada fase transisinya seperti apa, itu idealnya diatur ke situ seperti itu. Terus untuk mungkin untuk selanjutnya, apabila terdapat kegiatan yang dilakukan tahunan seperti survei izin, audit internal, MCU pegawai, apabila dilakukan pada triwulan berikutnya, pencapaian level saat ini ditulis level berapa? Nah, mungkin Pak Soni bisa jawab, Pak Soni. Ini mungkin sekalian ada yang bertanya tadi, Pak Soni, ada target maturity level ini tahunan atau semesteran gitu ya. Mungkin Pak Soni bisa bantu jawab. Ya, baik, terima kasih Pak Ulil. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, mumpung kita semua lagi ngumpul ya, kami ingin menjelaskan sebenarnya apa sih ruhnya dari maturity level ini. Jadi pada prinsipnya kami ingin agar unit melakukan pengelolaan K3. Nah, kemudian yang pertama itu, yang kedua, silakan laporkan apa yang dilaksanakan dan nilai apa adanya. Jadi kalau kita berbicara tentang maturity level, sebenarnya tahun 2020 kami pernah menyampaikan juga bahwa kami ingin menampilkan suatu kematangan yang asli dari teman-teman unit. Kami ingin kalau kita matang itu matang bersama dan real, artinya bukan sesuatu yang sifatnya di-upgrade atau hanya sekedar pemenuhan kriteria kinerja atau hanya dalam mencapai nilai atau hanya supaya pengurangnya kecil. Ini adalah harapan kami dan juga cita-cita kami yang sudah kami sampaikan di tahun 2020. Kembali lagi, kami ingin unit agar melaksanakan maturity level itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kembali kepada pertanyaan, kalau memang tidak dilaksanakan di periode berjalan, silakan dinilai apa adanya. Kami sangat mengapresiasi bagi unit yang jika memang tidak melaksanakan akan membuat penilaian sesuai dengan levelnya. Dan kami memang kami perlu sampaikan juga, kami sebenarnya sudah mulai melaksanakan audit verifikasi MATLAB. Jadi Bapak dan Ibu sekalian perlu tahu bahwa sebenarnya sejak 2019 kami sudah melakukan audit terhadap laporan maturity level dari unit yang dilaksanakan oleh SPI bersama juga dengan divisi K3L. Jadi kami berharap dengan dilaksanakannya verifikasi nanti,
kami berharap tidak banyak temuan dari SPI yang menyatakan bahwa unit membuat laporan tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Jadi kita sudah masuk di tahun-tahun kedua ini, seharusnya audit maturity level tahun 2020 juga segera akan berjalan dalam waktu dekat, dan kita akan lakukan secara rutin. Dan nanti ke depannya mungkin kalau memang sudah bisa terlaksana akan dilakukan secara PO. Jadi PO itu akan berjalan tahunan pada semua unit induk dan unit pelaksana. Akan dilakukan audit oleh SPI berbasis pada laporan maturity level seluruh unit. Untuk itu Bapak dan Ibu kembali kami minta, mumpung kita bisa ketemu semua, ini waktu-waktu yang sangat berharga ya bagi kita semua, mungkin kita bisa berjumpa semua. Kami berharap maturity level K3 silakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam kriterianya. Jika memang ada unit yang tidak bisa melaksanakan atau belum melaksanakan sesuai ketentuan dan eviden, silakan dilaporkan apa adanya. Kami akan sangat mengapresiasi jika memang kondisinya ada beberapa hal yang mungkin bisa diimprove, misalkan ada keterbatasan dan juga ada hal-hal yang di luar kendali unit dan memang menjadi tanggung jawab PN Pusat, silakan dikomunikasikan kepada kami. Jadi hambatan-hambatan apa yang dialami unit terkait dengan tugas tanggung jawab tupoksinya kantor pusat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, silakan disampaikan kepada kami. Saat ini kami juga sudah mulai memasukkan kendala-kendala unit itu dalam rapat P2K3 kantor pusat. Untuk itu, kembali lagi menjawab pertanyaan tadi, tolong lakukan. Jadi program ini adalah program untuk dilaksanakan dan diimplementasikan. Jika memang tidak terlaksana, silakan dilaporkan apa adanya. Demikian ya Pak, pertanyaan tersebut ya, silakan. Maaf Pak Tony, nyambung Pak dengan yang tadi. Semisal Pak, kalau kita laporkan apa adanya, contoh kayak MCU atau audit itu kan sekali dalam 1 tahun dalam program. Kalau kita dilaksanakan semester 2, artinya semester 1 kan kita tidak terlaksana gitu kan ya. Berarti kita akan nilainya berarti 1, umumnya di level 1 gitu kan. Nah, ini kan akan berpengaruh terhadap kinerja unit Pak. Pencapaian kinerja unit di semester 1-nya Pak. Pasti akan terkena minus. Nah, ini Pak yang kemarin saya juga agak diskusi dengan teman-teman dari kinerja Pak. Ketika kita laporkan karena memang kondisi real gitu kan. Nah, pencapaiannya kan tidak mencapai ke level 3,5. Kemudian umpamanya kita bisa mencapai 3 karena yang kita program di semester 2 belum kita eksekusi di semester 1. Kalau kita mencapaikan kondisi realnya. Pasti kita nilainya akan dinilai kinerja kepatuhannya akan terkena minusnya nanti Pak. Di unitnya Pak. Di semester 1-nya. Ini gimana Pak Sony? Baik Pak Udi. Untuk semester 1 kepatuhan K3 saya kira tidak ada pengurang ya untuk tahun 2020 ya. Untuk TJPP ya. Artinya begini ya, Pak. Karena kemarin kami coba ini Pak ke tim kinerja bahwa untuk kepatuhan ini ininya kan di akhir semester cuma dari kinerja kan minta laporan untuk eviden ke PRK-nya itu kan surat kita yang kirimkan ke SSE Pak. Ya, jadi begini Pak. Kami sudah mengirimkan juklak sebenarnya ke SPKK bahwa nilai kepatuhan unit akan dihitung dalam periode tahun. Jadi tadi mungkin di chat saya sudah sampaikan singkat ya. Jadi sesuai dengan kriteria yang tadi disampaikan oleh Mas Ulil di kepatuhan bahwa maturity level ini masuknya dalam salah satu kriteria dari kepatuhan, yang mana kepatuhan ini akan dinilai dalam 1 periode tahun. Sudah pasti di semester 1 kami tidak akan menyampaikan nilai pengurang untuk unit terkait dengan maturity level. Itu Pak Udi. Oke. Izin menambahi Pak Sony, Pak Udi. Izin menambahi Pak Sony, Pak Udi. Mungkin terkait kendala kinerja teman-teman unit di semester 1 gitu ya. Sebenarnya yang dideklar dari KSSE Pusat atau dari SPKK itu adalah untuk yang nilainya setahun saja Pak, artinya di semester 2. Nah, untuk yang di semester 1 ini targetnya ke teman-teman K3L seperti apa, di KPI individunya itu seperti apa, itu terserah kita kembalikan ke unit dengan bagian K3 dengan kinerjanya masing-masing. Jadi apakah misal gitu ya, apakah misal mau 3,5 ini dibagi 2 itu menjadi targetnya di semester 1 itu menjadi internal lah, istilahnya internal pengaturan dari unit induk tersebut. Seperti itu Pak Udi.
Matur suwun Mas Ulil. Oke, sami Jadi Pak. mungkin begini Pak Udi, Mas Ulil ya. Ini terkait KPI individu mungkin ya, terkait KPI individu ya. Jadi sebenarnya program maturity level ini kan sifatnya leading, Pak. Jadi silakan KPI individunya dibuatkan leading, Pak. Jangan mengambil dari kepatuhannya kantor pusat. Jangan nunggu nilai minus kantor pusat untuk diturunkan jadi leadingnya unit. Jadi KPI individu. Itu nanti akan sulit, Pak. Silakan dari MATLAB itu di breakdown sebagai program leadingnya juga untuk teman-teman pejabat atau teman-teman K3 di unit. Jadi silakan dibikin sifatnya positif dalam bentuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kriteria maturity level. Penilaiannya seperti apa? Silakan dikomunikasikan dengan atasan masing-masing. Bagaimana targetnya dalam satu semester? Apakah 100% atau berapa persen itu sesuai dengan ketentuan yang ada di tim KP. Demikian Pak Udi. Matur suwun Pak Soni, Pak Sulil. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Heri Yulianto dari UIT JBT, Pejabat Operasional K3. Izin bertanya, apakah sudah ada anggaran terkait dengan anggaran screening rutin terhadap pegawai dan TAD? Perhitungan COVID rate ini bukan dengan jumlah pegawai ya Bu, tapi dengan pegawai dan TAD yang di screening, tanda tanya. Untuk unit transmisi yang kondisinya banyak, pekerjaan rutin dan non-rutin yang harus dilakukan, bagaimana metode WFA dan WFO-nya? Mohon arahannya. Mungkin ini mohon berkenan kepada Ibu Deti Elviani untuk memberikan jawaban. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Soni. Rekan-rekan sekalian, untuk anggaran, jadi untuk anggaran itu sudah dicadangkan adanya anggaran cadangan bencana yang sudah dialokasikan ke semua unit oleh divisi GA. Mohon Bapak dan Ibu untuk mengecek besarnya anggaran yang sudah diberikan. Itu pertama. Kemudian kedua, dalam anggaran bencana tersebut sudah dialokasikan juga atau sudah diperhitungkan untuk tes. Tesnya itu untuk pegawai dan untuk TAD. Sehingga pada perhitungan COVID rate positive rate nanti itu akan dilihat jumlah minimum untuk pelaksanaan tes apakah sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan. Terus kemudian yang ketiga, sekali lagi ini adalah semua untuk pelaksanaan tes bagi pegawai dan TAD. Demikian Pak Soni. Baik, mungkin pertanyaan berikutnya adalah metode WFA dan WFO ya. Ini mungkin sifatnya lebih kepada teknis Bu Deti. Bagaimana untuk transmisi yang kondisinya banyak pekerjaan rutin dan non-rutin yang harus dilakukan, bagaimana metode WFA dan WFO? Balik lagi ke prosedur penentuan WFO dan WFH. Untuk WFO itu coba dicek lagi bagaimana peta resiko yang ada di unit terkait atau wilayah terkait. Apabila masih merah dan orange, bahwa yang melaksanakan WFO bagi pegawai yang non-kritikal, karena pegawai untuk yang kritikal itu kan harus 100% WFO. Jadi bisa dilaksanakan secara 100% dengan mengurangi jumlah grup dan dibagi dalam dalam grup kecil, sehingga tidak terjadi penumpukan atau jumlah kerumunan orang pada saat bekerja. Nah, kemudian dilihat lagi kalau yang tadi merah dan orange itu kan minimal harus maksimal 35% WFO. Jadi teman-teman unit dalam menentukan persentase WFO, tolong dilihat lagi ketentuan wilayah, peta zona resiko, dan status aktif yang ada di unit terkait. Demikian Pak Soni. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Heri Yulianto. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua mengenai COVID dari Pak Rian Syawal Alif Nanda dari UIWP 2B. Terkait dengan tracing pegawai yang harus dilakukan rapid test, salah satunya yaitu pegawai yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, seperti melaksanakan rapat tatap muka lebih dari 15 menit. Apakah ada justifikasi terkait kewenangan perusahaan untuk melakukan rapid test dengan pegawai dimaksud?
Silakan Bu Deti. Ini nanti yang ditanyakan itu apakah tindakan kedisiplinannya Sanksi atau sepertinya, Bu Deti. sanksi ya? Kalau dia kena terpapar atau hasilnya negatif atau positif, tetapi diakibatkan oleh kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dari sisi perusahaan. Pimpinan unit untuk diinformasikan supaya memberikan teguran. Baik, terima kasih Bu Deti. Saya kira menjawab Pak Rian ya. Kita lanjutkan pertanyaan ketiga untuk COVID. Bagaimana mekanisme penganggaran tes screening COVID sesuai persyaratan tes pada perhitungan COVID rate? Mengingat saya telah coba menanyakan ke bagian keuangan dan anggaran, belum ada lagi penetapan anggaran lagi untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Penanya dari Pak Yanwar Habib di UIP Subakso. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk penentuan anggaran itu sudah dikeluarkan sebesar 75 miliar di triwulan 1 ke semua unit. Jadi memang ini ada pembagiannya, tolong dicek lagi anggaran yang sudah diberikan ke unit. Sekali lagi kita sudah memperhitungkan untuk biaya atau anggaran tes. Baik, Bu Deti, terima kasih. Mungkin sudah menjawab ya pertanyaan atas pertanyaan tadi. Mas Romi bisa tanya ke Bu Deti satu aja. Lanjutan pertanyaan atau baru Pak? Kalau baru silakan. Lanjutan Pak. Lanjutan. Ya Pak Arief, gimana Ya. Pak? Silakan Pak Arief. Bu Deti, kemarin yang anggaran keluar itu untuk 1 tahun atau 1 triwulan aja? Karena di sini disebutkan tahun 2021 di perihalnya itu. Kita keluarkan anggaran bencana itu per triwulan, Pak. Oke, Tapi memang perhitungannya itu harus setahun kan untuk pengajuan anggarannya. Ya, oke. Oke, terima kasih Bu. Sama. Mungkin lanjut Mbak Deti, Bu Deti. Itu untuk kesehatan aja atau termasuk APD-nya juga ya? Semacam kayak masker dan sebagainya? Jadi untuk perhitungan yang di anggaran cadangan bencana, itu ada tes, kemudian jasa medis, kemudian APD, masker. Tapi tolong ya Pak, untuk masker kan sebenarnya tidak perlu banyak ya. Karena apa? Karena kan semuanya sudah aware dan sudah udah budaya lah, udah pasti punya dan pakai masker sendiri gitu. Ya. Terus lanjut lagi, satu lagi mungkin. Kemarin saya dapat ini dari anggaran ya, akuntansi saya yang ngurusin ini. Ini untuk anggaran cadangan bencana yang dimasukin di SKK ya ke unit itu hanya untuk pegawai, sedangkan untuk Kalidaya menggunakan anggaran unit. Benar kan Mbak Deti? Coba dicek lagi Pak, karena di tes itu, yang tes kami sudah menganggarkan perhitungan untuk pegawai dan perhitungan untuk TAD juga. Mereka dapat info dari GA-nya mungkin ya, kalau nggak salah. Coba dicek lagi dengan Mas Yudi. Oke, makasih Mbak Deti. Ya, baik. Pak Sony, tanya Pak. Silakan Pak Alek ya, Pak Alek, silakan Pak Alek. Ini bonus nih, kalau COVID ini ada bonus sedikit nih, boleh nanya langsung. Silakan Pak. Sama Bu Deti ini terkait yang kelanjutan yang tadi Amsal anggaran. Kami sudah melakukan usulan ya ke pusat terkait masalah anggaran COVID itu kemarin untuk bencana itu kan besarannya lumayan, tapi kok yang keluar itu yang ditetapkan ke kami kok tidak sebesar yang kita usulkan. Dasarnya apa ya kira-kira? Dan pembeda dengan unit lain itu seperti apa? Terima kasih. Jadi gini Pak, sepertinya perhitungan dari GA itu adalah konsumsi atau realisasi anggaran yang tahun 2020. Oke, itu menjadi acuan. Kemudian untuk tes sebenarnya itu sudah kita perhitungkan bahwa 35% di TW pertama itu maksimal. Tapi ada juga yang TAD atau pegawai kritikal yang 100%, itu sudah kita hitung secara roughly. Sehingga mohon untuk dapat maksimalkan biaya tersebut. Gitu Pak. Alek, gimana? Itu yang kami usulkan itu kan rutin ya, Bu ya. Dari kita kan sekarang ini melakukan tracing rutin dalam sebulan itu 2 kali diusahakan. Tapi ini saat ini kadang sebulan 2 kali atau sebulan sekali. Cuma yang anggaran yang kita usulkan itu tidak sebanding yang dengan diri kita terima. WFO-nya sekarang Bapak berapa persen ya Pak di sana? 25% masih.
25 ya Pak? Ya. Oke. Bisa diefektifkan aja Pak ya, efisiensi aja, apakah harus menggunakan, karena gini, kalau misalnya untuk, ini kan sudah jelas ya untuk anggaran, mana yang dipakai untuk anggaran cadangan bencana, mana yang dipakai untuk anggaran kesehatan. Oke, apabila misalnya kasus reaktif, kemudian kasus-kasusnya reaktif, kemudian akan dikembalikan ke di tes swab PCR, itu kan sebenarnya masuk anggaran biaya kesehatan. Ya, betul. Kemudian kalau perjalanan dinas itu masuk perjalanan dinas, biaya umum gitu ya Pak. Ya, itu sudah kita lakukan, Bu. Jadi antara anggaran kesehatan dengan anggaran bencana itu kita sudah ini. Cuma karena memang karena kebutuhan itu, selain kita tracing, kan kita juga mengakomodir teman-teman TAD itu yang terpapar dan kita lanjutkan untuk PCR. Ntar kalau pegawai kan kita sudah jelas arahkan ke fasilitas kesehatan ya, pos 52. Ya. Seperti itu, Bu. Ya, PCR-nya kan sekali Pak ya, yang untuk TAD. Iya, sekali memang. Jadi sini problemnya adalah sebenarnya kekurangan anggaran atau gimana Pak? Problemnya artinya usulannya sekian, turunnya sekian, berarti mungkin gambarannya itu. Oke, gini ya. Jadi gini, mohon untuk dipahami teman-teman, rekan-rekan, bahwa anggaran bencana itu kan memang terbatas ya Pak. Jadi cadangan anggaran bencana itu di PLN sebesar 250 miliar. Dan untuk COVID sendiri sebenarnya kita sudah diberikan keleluasaan untuk tahun 2021 ini akan diberikan sebesar 200. Sehingga, tapi itu harus dibagi ke seluruh unit kan dan pusat-pusat. Sehingga tolong dimaksimalkan, diefisienkan untuk anggaran biaya tersebut. Itu Pak. Berarti nanti untuk selanjutnya kita bisa ajukan lagi ya berikutnya Bu ya. Jadi ini bukan tahun 2021 ya. Iya, untuk ya. Betul Pak, untuk 2021. Usulkan lagi karena ini kan kita rutin untuk tracing untuk pegawai dan TAD. Seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Terima kasih. Baik, jadi Bapak dan Ibu terkait anggaran, silakan nanti ya diskusikan dengan teman-teman KSA atau umum ya, karena untuk anggaran COVID ini akan diturunkan atau dikelola oleh teman-teman KSA. Silakan didiskusikan targetnya seperti apa, kemudian rinciannya seperti apa, apakah persentase tadi dilihat jumlah pegawainya berapa dan juga jumlah TAD atau jumlah yang WFO. Silakan didiskusikan dengan teman-teman KSA atau umum. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, pertanyaan berikutnya nanti kami akan coba share lewat offline dari Pak Langgeng Budiono dari PN Batam. Ini izin bertanya, boleh minta contoh MATLAB anak perusahaan karena PN Batam beda dengan anak perusahaan lain. Mengingat PN Batam probisnya mulai dari pembangkitan sampai ke penjualan atau pelayanan pelanggan masyarakat umum. Kemudian bagaimana cara menilai MATLAB kantor pusat di PLN Persero. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kantor pusat di PN Batam oleh divisi HCGA atau General Affair. Sementara General Affair dari HSE beda direktorat. HCGA ada Direktorat Keuangan dan SDM, HSE ada di Direktorat Operasi. Sementara di GA merasa tidak ada petugas pejabat HSE. Mohon penjelasannya. Baik, mohon berkenan kalau untuk pertanyaan ini kami persilakan kepada VP K3 dan Keamanan Pak Basuki Setiawan untuk memberikan jawaban juga sekaligus pengarahan. Silakan kepada Bapak Basuki Setiawan. Ya, baik, terima kasih Pak Sony dan teman-teman semua, khususnya yang di anak perusahaan ya. Jadi yang diberlakukan untuk di anak perusahaan itu adalah perhitungan nilai kinerja kepatuhan K2 ya. K2 ya, keselamatan dan ketenaga listrikan. Jadi tidak termasuk maturity level. Maturity level itu diberlakukan untuk semua unit PLN. Seperti itu, tapi untuk anak perusahaan tidak. Nah, yang diberlakukan untuk semua, baik itu untuk semua teman-teman di unit, pusat-pusat, dan juga anak perusahaan adalah nilai kinerja kepatuhan K2, keselamatan ketenaga listrikan. Nah, jadi seperti itu ya. Oleh karena itu, maka kenapa kok teman-teman dari anak perusahaan kok tidak mengikuti dari awal kan tadi itu, tapi di tengah-tengah ya. Karena di awal tadi
Mas Ulil menerangkan tentang maturity level yang sepertinya tidak perlu untuk didengarkan atau dilihat oleh teman-teman dari anak perusahaan. Sehingga tadi masuknya itu pada saat akan menjelang penjelasan mengenai nilai kerja kepatuhan K2. Ya, terutama tentang ini pengurang daripada nilai kinerja anak perusahaan. Ya, pengurang. Demikian Pak keterangan dari saya. Mohon bisa dimengerti dan ini intinya begini ya, bedanya apa nilai kinerja kepatuhan K2 yang tahun ini dengan tahun kemarin? Maka saya tegaskan bahwa tahun ini itu lebih strict lagi ya, lebih tegas lagi, di mana sudah tidak ada lagi keringanan atau diskon yang diberlakukan seperti tahun kemarin. Tahun ini tidak ada. Kenapa demikian? Ini karena kita mengharapkan semua teman-teman insan-insan K3L di PLN Group itu makin bekerja keras ya, mewujudkan zero accident, serta juga aspek safety awareness itu lebih disosialisasikan dan diedukasikan ke semua pekerja di lapangan terutama ya, seperti itu. Sehingga yang target untuk kepatuhan sekarang itu makin strict dan makin nilai pengurangnya makin besar dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Ini mohon diperhatikan. Sehingga ini ya, kita harus bekerja keras semua ini. Karena kita mulai tahun ini sudah mulai menginjak ya, levelnya itu sudah naik lagi ke level ini, proaktif ya. Proaktif itu adalah 3,5 ke atas. Tahun kemarin kita masih di kalkulatif sekitar 3. Nah, ini mengingat bahwa roadmap K3 di PLN itu tahun ini sudah menginjak naik lagi menjadi ke proaktif. Ini akan kita maintain dan kita bina terus selama 2 tahun, 2001 dan tahun 2022. Nantinya tahun 2023 dan 2024 kita targetnya makin kencang lagi untuk menuju yang paling atas, yaitu generatif ya. Ya, sesuai dengan roadmap. Oleh karena itu mohon agar semua kita bisa bekerja keras dan memahami serta melaksanakannya. Semua manajemen ya sampai ke pimpinan tertinggi, yaitu general manager serta direktur utama anak perusahaan wajib untuk mengetahui ini. Oleh karena itu, teman-teman yang hadir di sini mohon untuk ini bisa disampaikan ke atasannya, ke dirutnya, ke jajaran direksinya, maupun yang di unit adalah ke para general manager dan SRM dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Lanjut Pak Sony. Baik, terima kasih Pak Basuki Setiawan. Saya kira itu menjawab pertanyaan Pak Langgeng. Nanti kami coba akan teruskan sisa pertanyaan Bapak nanti di Q&A answer untuk offline. Nanti kita juga ada di sini ada teman-teman dari UIP yang mengelola pembangkit juga. Nanti kita mungkin bisa juga dapatkan informasi dari jawaban dari unit lain, tapi dari sifatnya offline ya Bapak dan Ibu. Kita akan akomodir. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah masuki jam 12 siang. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang kami sudah tangkap sini, ada sekitar lebih dari 30 pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan semua di sini satu persatu. Insya Allah kami akan masukkan dalam pertanyaan yang akan dijawab secara offline, akan kami sampaikan melalui grup dan juga melalui para pejabat pengendali K3L unit. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan adakan isoma. Kita akan kembali pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk istirahat. Nanti kita akan masuk di